Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melanjutkan kegiatan belajar kita meskipun melalui daring dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita belajar melalui daring sebagai alternatif pembelajaran di mana kondisi pandemi yang semacam ini belum memungkinkan pembelajaran secara tatap muka, maka kita menggunakan alternatif belajar daring melalui siaran video YouTube kali ini. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini kami mempersilahkan kepada siswa sekalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Silakan diketik di komen YouTube itu, menulis nama, kemudian kelas, juga alamat. Gitu ya. Kami persilahkan kepada siswa sekalian untuk menulis absensi terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kami hendak menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti awal tahun pembelajaran tahun 2021-2022. Marilah kepada siswa SMP Negeri 4 Kudus mempunyai niatan yang teguh di dalam belajar. Niat di dalam belajar kita bisa diniati dengan dua cara. Yang pertama, niat untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, niat untuk mengurangi kebodohan. Itu bisa dicatat bagi siswa sekalian. Dengan niatan yang semacam itu, semoga kita di dalam belajar mempunyai niatan yang teguh dan mempunyai niatan belajar secara sungguh-sungguh, sehingga dengan belajar kita yang semacam ini semoga memberikan hasil yang lebih baik. Kita semuanya siswa SMP Negeri 4 Kudus semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat hingga akhirnya siswa-siswi SMP Negeri 4 Kudus menjadi anak yang soleh dan solihah, kebanggaan orang tua masing-masing, sukses di masa mendatang. Amin Allahumma amin. Itu niatan utama di dalam kita belajar mengawali tahun ajaran baru ini. Gitu ya. Untuk selanjutnya pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di dalam kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, kita nanti dihadapkan dengan berbagai macam aspek-aspek yang melingkupinya. Di dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, aspek yang mendasari ada 3. Mohon bisa dicatat bagi siswa sekalian. Aspek yang mendasari di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada 3. Yang pertama adalah aspek akidah atau disebut dengan rukun iman. Mencakup rukun iman ada 6. Yang pertama, iman terhadap Allah. Yang kedua, iman terhadap malaikat. Yang ketiga, iman terhadap kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Itu aspek yang pertama. Aspek akidah mencakup rukun iman. Yang kedua, aspek syariah mencakup rukun Islam. Ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Ketiga, puasa Ramadan. Keempat, zakat. Dan kelima, haji bagi yang mampu. Aspek yang kedua adalah aspek syariah mencakup rukun Islam. Ada 5. Yang ketiga, aspek teknologi, sosial, dan budaya. Aspek ini menyangkut tentang sejarah kebudayaan Islam. Kemudian mencakup etika sosial kemanusiaan. Juga etika sosial bermasyarakat. Aspek-aspek yang terkandung dalam
aspek-aspek yang terkandung tiga itu segalanya nanti akan muncul ketika kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sejak kelas 7 sampai kelas 9. Ini sangat penting, mohon untuk digarisbawahi siswa sekalian. Ketiga aspek itu sangat penting sekali untuk dipegang siswa sekalian. Ketiga aspek itu nanti akan muncul sepotong-sepotong. Contoh, kita di kelas 7 nanti aspek akidah, yaitu mempelajari iman kepada Allah. Nanti juga ada iman terhadap malaikat, itu aspek akidah. Kemudian nanti ada aspek syariah, yaitu mempelajari tentang rukun Islam. Salah satunya adalah membahas tentang syahadat. Kemudian ada membahas tentang sholat dan lain sebagainya. Hanya sepotong-sepotong di dalam kita mempelajari, tetapi itu nanti pada kelas tertentu juga akan disinggung, sehingga aspek ketiga itu akan khatam seluruhnya ketika kita sampai kelas 9. Oleh karenanya pada aspek terpenting itu mohon untuk dipegang betul. Semenjak kelas 7 ini kami tanamkan semacam itu sebagai pegangan, sehingga di dalam kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti nanti dapat terarah dengan baik. Gitu ya. Aspek ketiga itu mohon untuk dipegangi betul ya. Kemudian di dalam kita belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1 ini kita nanti membahas 6 bab ya. Mohon untuk diperhatikan. 6 bab itu yang pertama adalah lebih dekat dengan Allah, yang indah namanya. Ini nanti membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang dibahas bukan segalanya, tapi hanya ada 4 nama Allah, yaitu Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan As-Sami. 4 nama itu. Yang pertama. Yang kedua, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ini merupakan bentuk etika bermasyarakat, bagaimana kita hubungan dengan masyarakat, mempunyai perilaku terpuji. Salah satunya adalah mempunyai sifat jujur, di mana kita kalau dapat berlaku jujur, maka orang lain akan mempunyai rasa simpati kepada kita. Akhirnya kita mendapat penghormatan dari masyarakat. Itu karena kita mempunyai sifat jujur, juga amanah, istiqomah. Itu merupakan bagian dari sikap sosial kemasyarakatan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman. Di sini nanti membahas tentang bersuci. Bagaimana kita usia balik, gitu ya. Kita sudah SMP, sudah meninggalkan bangku SD maupun MI. Tentunya kita sudah tambah usia, maka dengan tambahnya usia kita masuk dalam usia balik. Maka dalam usia balik ini yang putra sudah mengeluarkan sperma, nuwun sewu. Yang putri juga sudah mengeluarkan menstruasi. Maka di dalam seseorang mengeluarkan semacam itu, maka harus disucikan. Karena yang demikian itu dihukumi hadas besar. Itulah nanti yang akan dibahas di bab 3. Hidup nyaman, hidup semua bersih, hidup jadi nyaman. Itu nanti membahas tentang bersuci. Kemudian yang keempat, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Di sini nanti membahas tentang sholat berjamaah. Bagaimanakah sholat berjamaah itu akan berlangsung, caranya, kemudian adab-adabnya di situ nanti akan dibahas. Yang keempat, yang kelima, selamat datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihku. Di sini nanti membahas tentang sejarah perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah sejak beliau lahir sampai Nabi Muhammad nanti menyebarkan agama Islam di Mekah. Itu bab kelima. Kemudian nanti bab keenam membahas tentang dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Di sini nanti membahas tentang
adab-adab orang yang mempunyai ilmu, keutamaan orang yang mempunyai ilmu, dan juga kehormatan orang yang mempunyai ilmu. Di situ dibahas. Terlebih di bab 6 ini nanti membahas tentang ilmu tajwid. Itu bagian terpenting dari pembahasan ini selama di semester 1 ini. Oleh karenanya di dalam bab ini perlu kami tanamkan kepada siswa sekalian untuk diperhatikan sebagai materi yang kita pelajari selama semester 1 ini. Semoga dengan pemaparan semacam ini siswa dapat memahami dengan baik, akhirnya di dalam belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dapat meraih hasil yang baik, membawa ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya di dalam kesempatan kali ini kami mengajak kepada siswa sekalian langsung saja masuk di bab 1. Bab 1 kali ini kita membahas masalah iman. Lebih dekat dengan Allah yang indah namanya. Di sini membahas tentang keimanan. Iman itu adalah percaya. Percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk Allah. Bukan hanya kita saja ya. Kita beserta lingkungan di sekeliling kita. Ada tumbuhan, ada hewan, ada langit, ada bumi, dan lain sebagainya. Ini adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah, ya. Hal demikian ini berarti menunjukkan adanya Sang Pencipta. Siapakah pencipta makhluk-makhluk itu? Jelas Allah, ya. Apakah Allah itu ada? Ada. Buktinya adanya alam jagat raya seisinya ini adalah menunjukkan Sang Pencipta. Mosok barange ono li ora ono sing gawe. Kan tidak mungkin. Makanya ini menunjukkan Allah itu ada. Maka keberadaan Allah harus kita percayai. Kita percaya terhadap keberadaan Allah, itu dinamakan orang beriman. Iman terhadap Allah. Itu salah satunya. Yang penting kita percaya dulu. Karena arti dari keimanan itu adalah percaya. Percaya terhadap Allah. Contoh, Allah mempunyai sifat wujud. Artinya wujud adalah Allah itu ada. Apakah Allah itu benar-benar ada? Ada. Buktinya apa? Alam jagat raya seisinya ini. Apakah terhadap sesuatu yang tidak kasat mata disebut tidak ada? Belum tentu. Allah mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak melihat karena tidak berada di depan kita, tidak berwujud. Rumangsane ngono. Padahal Allah itu ada. Keberadaan Allah terwujud melalui adanya makhluk sekitar kita ini. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Adanya kita berarti ada yang mencipta, ada Sang Pencipta. Contoh lagi, adanya kursi, meja. Apakah kursi itu wujud dengan sendirinya? Tidak mungkin, karena kursi dan meja itu ada penciptanya. Siapakah pencipta kursi dan meja? Adalah Pak Tukang, kan begitu. Lah kemudian, bagaimanakah bentuk Allah? Yang pasti bentuk Allah tidak seperti para makhluknya. Kita ini makhluk, ya, berbentuk manusia. Ada kepala, ada badan, ada tangan. Terus sampai ke bawah ada kaki. Apakah Allah seperti itu? Tidak mungkin. Sebagai contoh tadi, adanya kursi meja. Kursi meja jelas yang menciptakan Pak Tukang. Sekarang, apakah Pak Tukang bentuknya sama seperti meja kursi? Tidak mungkin, kan begitu. Begitulah Allah. Allah ada, tetapi Allah tidak seperti kita. Bagaimanakah bentuknya? Allah yang mengetahui bentuknya sendiri. Yang penting kita percaya dulu.
Yang penting kita percaya Allah ada. Bagaimana bentuknya? Allah sendiri yang mengetahui bentuknya. Yang penting kita percaya ada begitu. Kalau kita memahami muktakat seket, ya Allah wujud, idam, bakok, seterusnya itu ada 20 ya. Kemudian sifat muhal juga 20, wajib 20, muhal juga 20. Kalau kita memahami tentang itu, maka keimanan kita akan tumbuh. Oh, berarti Allah seperti ini. Contoh lagi, sifat sama. Sama itu adalah Allah Maha mendengar. Apakah Allah mendengar? Mendengar. Pendengaran Allah apakah seperti kita? Tidak. Kita itu kalau terhalang oleh sesuatu, maka tidak mungkin bisa mendengar. Contoh, di dalam satu ruangan ini tersekat. Kemudian ada seseorang yang bersuara. Apakah kita mendengar yang di luar sekat itu? Belum tentu. Itu karena kita mempunyai sifat kelemahan. Jika terhalang sesuatu, maka tidak mendengar. Bagaimanakah dengan pendengaran Allah? Sangat jauh. Bahkan pada sesuatu yang tersembunyi sekalipun, belum terucap oleh lisan, Allah pun mendengar itu. Maka ini sebagai bentuk keimanan kita terhadap Allah. Yang penting kita percaya aja. Percaya. Iman itu adalah percaya. Mempercayai adanya Allah. Kita bisa beriman terhadap Allah kalau kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah melalui sifat-sifatnya itu. Maka Allah wujud, idam, bakok yang 20 itu mohon untuk dihafalkan kepada siswa sekalian. Allah wujud, idam, bakok, seterusnya sampai 20 mohon untuk dihafalkan itu. Penting. Kemudian juga artinya, ya. Jadi kita nanti bisa dekat dengan Allah kalau kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah melalui memahami sifat-sifatnya itu. Sifat-sifat Allah banyak sekali. Terlebih di dalam bab 1 ini membahas tentang Asmaul Husna. Lebih dekat dengan Allah, kita bisa dekat dengan Allah kalau kita memahami sifat-sifat Allah itu. Kita paham sifat-sifat Allah, akhirnya tumbuh keimanan. Nah, di dalam pembahasan bab 1, lebih dekat dengan Allah, yang menitik beratkan tentang keimanan ini, berarti kita memahami Asmaul Husna secara lebih detail. Tetapi di bab 1 kita membahas tentang Asmaul Husna, ini hanya ada 4 sifat belaka. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah sangat luar biasa, tidak seperti kita mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi sekalipun Allah tahu. Ya, yang kedua, Al-Basir, Allah Maha melihat. Bentuk penglihatan Allah jauh dengan penglihatan kita. Apakah penglihatan Allah sama seperti kita melalui mata seperti ini? Tidak mungkin. Allah sendiri yang mengetahui zatnya. Yang penting kita percaya dulu Allah mempunyai sifat Al-Basir. Kalaupun kita melihat sesuatu yang tersekat oleh tembok seumpama, maka kita tidak bisa menembus batas-batas itu. Apa yang terlintas di luar tembok kita tidak melihat, kan begitu. Penglihatan Allah sangat luar biasa. Yang penting kita percaya dulu Allah mempunyai sifat Al-Basir. Yang ketiga, Allah mempunyai sifat As-Samir, artinya Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah sangat jauh dibanding dengan para makhluknya. Pendengaran Allah sangat luar biasa. Mendengar segala sesuatu yang terucap maupun yang belum terucap, Allah pun mendengarnya. Ini sifat As-Sami. Kemudian yang keempat adalah Al-Khabir, Allah Maha waspada. Terhadap segala sesuatu Allah mengetahui, juga memahami secara rinci, jelas waspada. Bagaimanakah si A? Bagaimanakah si B? Perbedaan apa yang mencolok terhadap si A, si B?
Allah mengetahui. Oleh karena sifat Al-Khabir ini Allah maha teliti dan juga maha waspada. Lah, kita mengimani Allah dengan Asmaul Husna yang beragam banyak itu ada 99, tetapi yang dibahas ini hanya 4. Meskipun hanya 4 bahasan, kalau kita bisa menghayati dengan baik, maka ini akan menjadikan kita dekat dengan Allah. Yang pertama, Allah mempunyai sifat tadi Al-Alim. Allah mengetahui. Kalau kita mengimani Allah mempunyai sifat Al-Alim, mengetahui. Kalau kita bersikap sesuatu yang tidak layak menurut syariat agama Islam, kita akan takut dan kita akan malu terhadap Allah. Contoh, kita berbuat yang tidak baik. Seumpama setiap hari kita berkewajiban menjalankan sholat, tetapi pada hal itu kita tidak sholat, jarak aja nora sholat. Kalau kita mempunyai perasaan selalu diawasi oleh Allah, Allah mempunyai sifat Al-Alim, mengetahui, maka jiwa ini akan izin, malu. Allah tahu kok kalau saya seperti ini, mosok aku ora sholat. Seperti itu. Itu kalau kita mempunyai sifat mengimani Allah, sifat Al-Alim gitu. Salah satu contoh begitu. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah yang lain. Maka dengan kita memahami sifat Allah, Asmaul Husna, meskipun hanya 4 itu dengan baik, maka keimanan kita terhadap Allah akan tumbuh. Maka dengan keimanan kita terhadap Allah tumbuh, maka menjadikan kita dekat dengan Allah. Begitulah sederhananya. Kita bisa mengimani Allah karena kita memahami sifat-sifat Allah itu. Sehingga dengan keimanan kita terhadap Allah atas sifat-sifat itu, akhirnya menjadikan kita lebih banyak di dalam melakukan peribadahan. Segala sesuatu diniati secara ibadah. Allah sendiri yang mengetahui. Karena kita sebagai hamba mempunyai tugas utama adalah beribadah terhadap Allah. Kita bisa beribadah dengan Allah karena kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah melalui sifat-sifatnya itu. Kita bisa kenal dengan Allah, akhirnya kita dekat dengan Allah. Selalu dan selalu waspada diri, selalu meningkatkan beribadah terhadap Allah. Termasuk ya, kita belajar semacam ini, itu ibadah kok ya. Maka sing ora melu pembelajaran seperti ini, rugine ra karuan karena tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Maka meskipun dalam keadaan daring semacam ini, layaklah siswa untuk mengikuti pembelajaran karena ini dianggap sebagai ibadah. Kita beribadah berarti kita dekat dengan Allah. Maka tema yang pertama ini lebih dekat dengan Allah karena kita mempunyai rasa keimanan. Semoga dengan materi kali ini menjadikan siswa sekalian memahami bagaimanakah diri ini merasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri ini adalah seorang hamba, Allah adalah Tuhan kita, maka Allah lah yang layak disembah. Kita sebagai seorang mukmin hanya berlaku beribadah terhadap Allah. Maka kita simpulkan, iman ini terangkum dalam 3 unsur. Yang pertama, unsur iman ini adalah iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang kedua, mempercayai dengan hati. Yang ketiga, menjalankan dengan segala anggota badan. Ini unsur keimanan. Jadi yang pertama, kita mengikrarkan menggunakan lisan. Allah itu ada atau tidak? Ada. Buktinya apa? Alam jagat raya seisinya. Betul apa tidak? Hati kita membenarkan, oh iya, ada makhluk namanya manusia, ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini adalah makhluk Allah. Oh iya, berarti ada. Kalau ini ada, Allah pun juga ada. Allah sebagai sang pencipta, ciptaannya adalah kita dan juga sekeliling kita. Hati membenarkan demikian.
Kemudian kalau kita sudah mengetahui semacam itu, kemudian kita menjalankan dengan anggota badan. Kalau kita diciptakan oleh Allah, tugas utama apa? Kita beribadah kepada Allah. Sehingga ibadah yang layak dilakukan apa? Kita minimal ya, sholat. Kita sholat berarti mengikuti perintah Allah. Lah, sholat itu dikerjakan dengan anggota badan. Kita sholat merupakan bentuk ciri orang yang beriman begitu. Kalaupun kita malah meninggalkan sholat, bagaimana keimanan kita ini? Maka unsur keimanan ada 3 itu mohon untuk dipegangi betul, sehingga ini menjadikan kita akan waspada terhadap diri. Bahwa kita ini adalah hamba Allah yang mempunyai tugas utama beribadah. Ibadah terhadap Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah karena kita memahami Allah mempunyai sifat-sifat tertentu itu. Ada 99 dan banyak sekali. Tetap yang ditampilkan 99 dan yang dibahas di bab 1 ini hanya ada 4. Coba Al-Alim, Al-Basir, As-Sami' dan Al-Khabir. Kita bisa memahami itu, akhirnya tumbuh keimanan dan selalu meningkatkan beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nggih. Terima kasih kepada siswa sekalian. Semoga materi di bab pertama ini menjadikan kewaspadaan kita dan selalu meningkatkan beribadah terhadap Allah. Terlebih kita juga meningkatkan belajar. Pada pertemuan kali ini kami cukupkan sekian. Semoga menjadi barokah dan manfaat. Terima kasih kepada siswa-siswi sekalian SMP Negeri 4 Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.